تنزيل من رب العالمين. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم أنت يا ميسر يسر أمورنا أمور الدنيا والآخرة. آمين يا رب العالمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita wajib untuk selalu bersyukur kepada Allah, karena Allah tidak bosan-bosannya memberikan nikmat kepada kita. Dari bangun tidur sampai detik ini sudah berapa banyak nikmat Allah yang kita pakai. Salah satu nikmat yang patut untuk kita syukuri yaitu pagi hari ini kita kembali diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan amal soleh yang sangat dicintai oleh Allah, yaitu majelis ilmu. Maka semoga kita istiqomah dalam ilmu dan amal sampai kita menghadap Allah. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pagi hari ini kita kembali bisa melanjutkan kajian sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai usaha untuk mengenal lebih dekat tentang sosok Nabi kita yang paling kita cintai, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan kajian ini kecintaan kita kepada beliau semakin bertambah sehingga kita tambah semangat untuk menjalankan sunnah-sunnahnya. Amin ya rabbal alamin. Bulan kemarin kita bahas sirah Nabi SAW tentang pelantikan Muhammad SAW sebagai Nabi. Ya. Pagi hari ini kita masuk pembahasan berikutnya, yaitu pelantikan Nabi SAW sebagai Rasul. Ketika beliau berusia 40 tahun 6 bulan sekian hari, ini menurut Imam As-Suyuti, beliau SAW dilantik oleh Allah menjadi Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq 1-5. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Adapun usia 0 tahun sampai usia 40, Nabi sallallahu alaihi wasallam dididik oleh Allah dengan berbagai macam pengalaman. Barulah ketika usia beliau 40 tahun 6 bulan sekian hari, beliau dilantik sebagai Nabi dengan turunnya surah Al-Alaq 1-5. Karena di surah Al-Alaq 1-5 itu belum ada perintah untuk berdakwah.
Perintah dalam surat itu hanya perintah membaca, Iqra, bacalah. Belum ada perintah untuk berdakwah, belum ada perintah untuk menyampaikan risalah. Maka posisi beliau saat itu hanya sebagai nabi. Sebab nabi ini orang yang mendapatkan wahyu dari Allah, tapi tidak punya kewajiban untuk menyampaikan kepada manusia. Baik. Beliau diangkat menjadi rasul beberapa waktu setelah turunnya surah Al-Alaq 1 sampai 5. Bapak Ibu jemaah rahimakumullah, setelah turun surah Al-Alaq 1 sampai 5, Nabi tidak langsung dilantik menjadi rasul, ya. Karena setelah itu wahyu tidak turun untuk beberapa waktu. Padahal Nabi menunggu kedatangan wahyu, ya. Ketika wahyu itu tidak ditunggu oleh Nabi, ternyata wahyu itu datang. Nabi itu kan bertahanus menyendiri di Gua Hira. Tujuannya bukan ingin mendapatkan wahyu, boten. Tapi itu memang kebiasaan yang dilakukan oleh siapa? Kakeknya, Abdul Muttalib, ya. Jadi Nabi bertahanus di Gua Hira itu bukan bertujuan untuk mendapatkan wahyu, ya. Ketika wahyu itu tidak diharapkan oleh beliau, ternyata wahyu itu datang. Sebaliknya, ketika wahyu itu diharapkan kedatangannya, ternyata wahyu itu tidak datang. Ini pelajarannya apa Bapak Ibu? Bahwa turunnya wahyu kepada Rasulullah itu bukan sesuai kehendak Nabi, tapi sesuai keinginan Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Bukan berarti Nabi ingin turun wahyu langsung turun wahyu, tidak, ya. Beberapa kali Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ingin Allah menurunkan wahyu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan orang kafir, tapi Allah tidak menurunkan. Itu untuk menunjukkan bahwa wahyu turun bukan sesuai keinginan Nabi, tapi sesuai kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka setelah turunnya wahyu pertama Al-Alaq 1 sampai 5, Bapak Ibu, wahyu untuk beberapa waktu tidak turun. Nah, masa itulah yang disebut dengan masa fatrah, yaitu masa terputusnya wahyu dalam beberapa waktu, masa fatrah. Ulama berbeda pendapat, ya. Ada yang mengatakan wahyu terputus selama 3 tahun. Ini pendapat yang paling lama. Jadi setelah Al-Alaq itu turun, wahyu tidak turun lagi selama 3 tahun. Ini pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua mengatakan 6 bulan wahyu itu tidak turun kepada Rasulullah, ya. Jangankan menurunkan wahyu Bapak Ibu, sekedar menampakkan diri malaikat Jibril itu dia tidak melakukan, ya. Karena malaikat Jibril ini dikatakan dalam Quran tempatnya di dekat arsy, sebagaimana firman Allah, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran itu firman Allah yang dibawa oleh utusan yang mulia, yaitu malaikat Jibril, ya. Dzi quwwatin, memiliki kekuatan, inda dzil arsy makin. Di mana tempatnya malaikat Jibril? Inda dzil arsy makin, di dekat arsy-nya Allah. Jadi kantornya malaikat Jibril itu di dekat arsy, ya. Beliau tidak turun kecuali ada perintah dari Allah untuk menyampaikan wahyu. Maka selama 6 bulan malaikat Jibril jangankan menurunkan wahyu, sekedar menampakkan diri saja tidak beliau lakukan. Karena malaikat itu tidak melakukan perkara kecuali dengan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pendapat yang kedua, masa terhentinya wahyu itu selama 6 bulan. Pendapat yang ketiga, tidak sampai berbulan-bulan. Menurut pendapat yang ketiga, hanya beberapa hari saja wahyu itu terputus.
Imam Al-Buti mengatakan yang paling kuat adalah pendapat Imam Al-Baihaqi bahwa masa terhentinya wahyu berlangsung selama 6 bulan. Selama 6 bulan terputusnya wahyu, Nabi mengalami kegelisahan dan kesedihan. Karena pertama wahyu turun kepada beliau, tapi tiba-tiba tidak turun selama 6 bulan, itu kan membuat beliau kepikiran, gelisah. Ada sebagian ulama menafsirkan Nabi itu gelisah karena Nabi sudah kadung mendapatkan kenikmatan dialog dengan Allah. Turunnya wahyu itu kan berarti dialog Allah kepada Nabi Muhammad. Maka Nabi saat itu ketika turun wahyu pertama, beliau mendapatkan kenikmatan yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya, ya. Maka ketika wahyu itu tidak turun untuk beberapa waktu, Nabi gelisah. Nah, misalnya panjenengan sudah nikmat dengan sesuatu, lalu sesuatu itu diputus dari panjenengan beberapa waktu, panjenengan gelisah apa bukan? Nah, misalnya nih, HP. Udah nikmat pegang HP, udah nyaman, Pak. Coba diambil HP-nya sehari semalam aja. Sehari semalam diambil HP-nya. Gelisah apa buatan panjenengan? Hah? Buatan ya? Buatan tenang. Ya. Jadi Nabi itu gelisah ketika wahyu tidak turun. Sedangkan kita gelisah ketika HP tidak ada paket. Ya Allah. Maka Nabi SAW selama 6 bulan beliau mengalami kegelisahan dan kesedihan. Nah, setelah 6 bulan berlalu, Bapak Ibu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menurunkan surah Al-Muddatsir, ya, menurunkan surah Al-Muddatsir. Ada sebagian pendapat ulama mengatakan bahwa dalam waktu 6 bulan itu Nabi saking bingungnya, saking gelisahnya, beliau sempat putus asa dan sempat ingin bunuh diri. Ini disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Perhatikan itu, saya bacakan maknanya. Telah sampai informasi kepada kami bahwa masa fatrah terjadi begitu lama hingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersedih hati. Yang ini membuat beliau berulang kali berlari kencang ke atas bukit untuk melompat. Setiap kali beliau sampai ke atas bukit, malaikat Jibril menampakkan diri dan berkata, "Wahai Muhammad, engkau adalah benar-benar Rasul Allah." Sehingga hati dan jiwa beliau menjadi tenang. Nah, riwayat ini walaupun dari hadis Al-Bukhari, tapi ditentang oleh banyak ulama. Yang pertama, yang menceritakan ini bukan Nabi langsung, tapi yang menceritakan sahabat. Ya, ini yang pertama. Yang kedua, bunuh diri itu tidak sesuai dengan fitrah kenabian. Karena Nabi itu hatinya suci, hatinya maksum, ya, apalagi posisi beliau sudah diangkat menjadi Nabi walaupun belum Rasul, ya. Nah, sehingga riwayat ini ditentang oleh banyak ulama meskipun riwayat ini dari hadis Al-Bukhari, ya. Memang secara sanad riwayat ini kuat. Jadi dalam membaca hadis itu, Bapak Ibu, kita tidak hanya memandang secara sanad, ya, siapa yang membawa hadis itu. Kalau semua orang yang membawa hadis itu orang yang terpercaya, ya, berarti secara sanad hadis itu sahih. Ada hadis itu tidak sahih secara matan, secara redaksi, karena bertentangan dengan hadis yang lain, ya. Walaupun secara sanad kuat, tapi secara matan bertentangan dengan hadis atau fitrah kenabian, ya. Maka hadis itu kemudian ditentang oleh para ulama yang lain, ya. Setelah 6 bulan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menunggu kedatangan wahyu yang berikutnya, maka Allah Subhanahu Wa Taala
menurunkan wahyu kedua kepada beliau sebagai tanda bahwa beliau diangkat sebagai rasul, ya, yang nantinya beliau dibebani untuk berdakwah. Kalau Al-Alaq hanya perintah membaca, sedangkan surah Al-Mudaththir perintah untuk berdakwah. Setelah beberapa lama wahyu sempat terhenti, akhirnya wahyu turun lagi, sebagaimana riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah, bahwa Rasulullah menceritakan ketika sedang berjalan, kata Nabi, aku mendengar suara dari atas, maka aku arahkan pandanganku ke langit. Tiba-tiba malaikat yang datang kepadaku di Gua Hira, kulihat duduk di atas sebuah kursi antara langit dan bumi. Itulah pertama kali Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya. Malaikat Jibril ini datang kepada Nabi, ya, kadang dalam bentuk asli, kadang menjelma jadi seorang laki-laki yang tampan. Pernah ada sahabat Nabi yang diserupai oleh malaikat Jibril. Ada sahabat Nabi yang sangat tampan, Bapak Ibu, namanya Dihyah Al-Kilabi, ya. Malaikat Jibril pernah datang menyerupai Dihyah Al-Kilabi. Lalu malaikat Jibril datang ke Rasulullah. Rasulullah mengira bahwa yang datang itu adalah Dihyah Al-Kilabi. Maka Rasulullah mempersilahkan masuk. Masuk wahai Dihyah, masuk. Maka masuklah malaikat Jibril itu. Kemudian Nabi baru paham bahwa dia adalah malaikat Jibril ketika dia menyampaikan wahyu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Tapi ketika itu Nabi melihat malaikat Jibril dalam bentuk aslinya, duduk di antara langit dan bumi. Bentuk aslinya itu sayapnya 600, Bapak Ibu. Punya 600 sayap. Kalau malaikat yang lain hanya paling banyak 4. Allah berfirman, Alhamdulillahi fatiris samawati wal ard ja'ilil malaikati rusulan uli ajnihatin mathna wa thulatha wa ruba. Biasanya kita baca ayat ini pas ayat tentang apa? Nikah. Pokoknya kalau mathna wa thulatha wa ruba tentang nikah, ya. Padahal ada ayat lain yang berbicara bukan tentang nikah, tapi tentang sayapnya malaikat. Nah, kenapa sayap malaikat itu hitungannya sama dengan pernikahan, ya? Mathna wa thulatha wa ruba. Karena sebagian ulama mengatakan istri itu sayap bagi suaminya, sayap. Makin banyak sayapnya makin kencang, betul enggak, Pak? Sayapnya tambah. Kalau sayapnya satu masih lepak-lepak ini. Ini sudah disohihkan oleh ketua CMM, ya, Ustadz Radik, ya, sohih katanya beliau. Baik. Jadi malaikat itu punya mathna 2 sayap, wa thulatha 3, wa ruba 4. Sedangkan malaikat Jibril 600 sayap, ya. Dan saat itu Nabi melihat bentuk aslinya malaikat Jibril, sehingga Nabi ketakutan. Maka beliau langsung cepat-cepat pulang ke rumahnya. Nabi itu kalau pulang ke rumah, Bapak Ibu, tujuannya adalah untuk mendapatkan ketenangan. Nah, maka rumah itu bagi Nabi tempat ketenangan. Nabi kalau ruwet pikiran di luar rumah, beliau segera pulang ke rumah untuk mendapatkan ketenangan. Dari mana beliau dapatkan ketenangan itu? Dari istrinya dan anak-anaknya. Ngoten. Tapi ada sebagian orang ketika di dalam rumah justru tidak tenang, pengennya keluar rumah terus keluyuran. Itu ada apa? Wallahu ta'ala alam, ya. Tidak kerasan di dalam rumah, itu pasti ada yang masalah, ya, pasti ada masalah. Apakah istrinya yang garang, ya, yang cuekan kepada suaminya sehingga suaminya tidak betah di dalam rumah. Maka tugasnya ibu-ibu membuat suami tenang di dalam rumah. Bisa ibu-ibu?
beres. Alhamdulillah. Ya. Maka Nabi cepat-cepat pulang ke rumah untuk mendapatkan ketenangan, ya. Karena seorang suami ketika melihat istrinya tersenyum, tenang apa buatan, Pak? Hah? Lihat istri tersenyum itu tenang apa buatan? Tidak tenang, karena ada sesuatu yang dia inginkan, ya. Minta uang jajan itu biasanya. Apalagi melihat anak tersenyum itu damai, Bapak Ibu, ya. Pikiran ruwet di luar rumah, datang ke rumah, assalamualaikum, disambut oleh anak, waalaikumsalam, lalu tersenyum mereka, itu tenang luar biasa. Maka ketika Nabi ketakutan, Nabi langsung cepat-cepat pulang ke rumahnya, kemudian berkata kepada Khadijah, zammiluni zammiluni, selimuti aku, selimuti aku. Maka langsung Khadijah menyelimuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ketika Nabi sedang berselimut, saat itu malaikat Jibril turun menyampaikan surah Al-Muddathir ayat 1 sampai 7. Ya ayyuhal muddathir, wahai orang yang berselimut. Kum fa'andir, bangunlah, berilah peringatan. Ini perintah kepada Nabi untuk berdakwah. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu. Wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Warrujaza fahjur, tinggalkanlah perbuatan dosa. Wala tamnun tastakthir, berdakwalah dengan ikhlas, janganlah engkau berdakwah untuk mendapatkan sesuatu yang banyak. Walirabbika fasbir, sabarlah atas perintah Tuhanmu. Jadi orang berselimut dalam ayat ini yang dimaksud adalah Nabi Muhammad. Biasa di Arab itu, Bapak Ibu, ketika ingin memanggil seseorang dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan lembut, biasanya dipanggil dengan kondisi yang dialami oleh orang itu. Kondisinya sedang apa? Oh, sedang berselimut. Ya ayyuhal muddathir. Jadi misalnya ibu-ibu ingin memanggil suami yang sedang tidur dan pakai selimut, panggil ya ayyuhal muddathir. Kum fa'andir, bangunlah. Fa'andir, berikan peringatan, tapi bukan berikan peringatan, bangunlah, bekerjalah. Nah. Atau pakai yang kedua boleh, yang kedua surah Al-Muzammil, ya ayyuhal muzammil, karena muzammil dengan mudassir maknanya sama-sama berselimut. Jadi orang Arab itu untuk memanggil orang lain dengan panggilan kelembutan kasih sayang, mereka panggil dengan kondisi yang sedang dialami oleh orang itu. Misalnya Nabi pernah memanggil Ali bin Abi Thalib dengan panggilan ya Aba Turab, wahai bapaknya tanah. Saat itu Nabi SAW datang main-main ke rumahnya Fatimah, karena Fatimah ini istrinya Ali bin Abi Thalib, ya. Nabi datang ke rumahnya Fatimah. Nabi tanya ke Fatimah, wahai Fatimah, kemana suamimu? Kata Fatimah, ya Rasulullah, aku sedang ada masalah dengan dia. Kata Fatimah, dia keluar rumah, saya tidak tahu kemana dia keluar. Jadi kalau panjenengan ada masalah, sebenarnya itu juga dialami oleh manusia yang mulia, Fatimah, kemudian sahabat Ali bin Abi Thalib, ya. Ali keluar. Jadi Ali itu kalau lagi ada masalah di rumah, keluar, Pak. Dan itu yang diajarkan oleh Nabi ketika beliau ada masalah dengan istrinya mungkin cemburu dan sebagainya. Biasanya Nabi menenangkan. Kalau tetap tidak tenang, Nabi keluar. Karena kalau tetap di dalam rumah bahaya, Pak. Bisa melayang piring itu. Ya. Emosi, ya. Maka sahabat Ali keluar rumah. Ditanya oleh Nabi, ya Fatimah, kemana suamimu? Kata Fatimah, ya Rasulullah, aku ada sesuatu dengan dia. Maka Nabi memerintahkan sahabatnya untuk mencari Ali. Dicari. Biasanya sahabat itu kalau lagi ada masalah, datangnya kemana? Ke masjid. Kalau kita ada masalah, datang kemana kita? Hah? Datang ke masjid. Maka sahabat curiga, sepertinya sahabat Ali ini di dalam masjid. Maka betul, mereka melihat Ali bin Abi Thalib
sedang tidur di dalam masjid, ya. Dan masjid Nabi saat itu tidak seperti sekarang, Bapak Ibu, ya, masih tanah di bawahnya, ya. Dan debu itu kalau berterbangan ya masuk ke dalam masjid. Nah, sehingga sahabat datang ke Rasulullah, "Ya Rasul, Ali ada di masjid." Maka sama Nabi ditemui. Kemudian Nabi membangunkan Ali yang saat itu pipinya berlumuran dengan tanah, banyak debunya, ya. Kata Nabi, "Ya Aba Turab, kum, wahai bapaknya tanah, bangunlah." Nah, lalu Ali bin Abi Thalib bangun karena mendengar suara mertuanya, ya. Kemudian ada lagi sahabat lain yang dipanggil oleh Rasulullah dengan kondisi yang dialami oleh sahabat itu, yaitu saya lupa nama sahabatnya, tapi Nabi memanggil ketika dia dalam keadaan tidur, Bapak Ibu, ya. Nabi panggilnya, "Ya Nauman, wahai orang yang tidur." Nah, kalau jenengan pas lagi merokok itu yang agak susah manggilnya, gimana itu? "Ya ahlal hisab." Ya ahlal hisab, ya ahlad dukhan. Baik. Maka karena kondisi Nabi saat itu sedang berselimut, Nabi SAW dipanggil oleh Allah dengan panggilan yang lembut, "Ya ayyuhal muddathir", wahai orang yang berselimut. Dalam ayat-ayat ini, Bapak Ibu, terkandung etika dalam berdakwah. Siapa di antara kita yang memilih jalan dakwah harus memperhatikan etika yang Allah sebutkan dalam surah Al-Muddatsir. Etika yang pertama, kum fa'andir. Kum itu dari kata qoma, artinya berdiri sungguh-sungguh. Ini menunjukkan bahwa dakwah itu harus sungguh-sungguh, totalitas. Tidak boleh dakwah itu malas-malasan. Lagi mood berangkat, tidak mood tidak berangkat, ya. Bahkan Nabi dan Rasul itu dakwahnya lailan wa naharan, siang dan malam mereka berdakwah. Ini jadi etika yang pertama dalam berdakwah itu adalah kum, bersungguh-sungguh. Tidak boleh bermalas-malasan. Kemudian yang kedua, wa rabbaka fakabbir, membesarkan Allah. Tanamkan dalam hati bahwa yang besar itu hanya Allah. Bila perasaan ini tertanam kuat, maka selain Allah akan terlihat kecil. Dunia, kedudukan akan terlihat kecil, karena yang besar dalam hatinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi orang yang tidak membesarkan Allah dalam berdakwah, ya, biasanya dia akan membesarkan dirinya sendiri. Jadi orang berdakwah itu kalau tidak membesarkan Allah, dia kemana-mana bukan untuk memperkenalkan Allah, tapi untuk memperkenalkan dirinya. Ini loh saya, ilmunya banyak. Ini loh saya, ahli ini, bisa ini. Jadi yang dia perkenalkan bukan Allah, dirinya sendiri. Sehingga orientasinya apa? Dunia, kedudukan. Makanya Allah berpesan kepada Nabi, wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Tuhanmu. Jadikan Allah itu besar di dalam hatimu, maka selain Allah akan terlihat kecil. Kemudian yang ketiga etikanya, wa thiyabaka fatahhir, sucikanlah pakaianmu. Ada ulama mengartikan pakaian ini secara zahir, pakaian yang biasa digunakan untuk menutup badan. Etika yang ketiga dalam berdakwah itu menjaga penampilan fisik. Penting tidak penampilan fisik itu? Penting, ya, sebagai marketing, Bapak Ibu. Nonton. Penting. Jika orang di luar, Bapak Ibu, ya, mereka menggunakan penampilan fisik yang sangat memukau, sangat menarik perhatian untuk menjual sesuatu, maka pendai juga harus demikian. Pendai itu penampilan fisiknya harus oke. Oleh karena itu Allah takdirkan Nabi Muhammad dilahirkan dalam keadaan tampan, Pak. Sehingga orang tuh tidak bosan lihat mukanya. Beda kan dengan muka kita ini, membosankan, ya. Nah, maka sebagian orang itu tidak hadir pengajian bukan karena materinya tidak bagus, tapi yang ngisi itu aja. Walaupun materinya beda, tapi yang ngisi ustadz itu lagi, besok ustadz itu lagi. Jadi bosan orang lihat mukanya.
Tapi ibu-ibu tidak bosan kan lihat muka saya? Alhamdulillah. Jadi Allah takdirkan Nabi itu dilahirkan dalam keadaan tampan. Ya, dikatakan dalam hadis, kalau ada semangka, ibarat semangka Bapak Ibu, dibelah dua, ya. Sebagian itu dipotong lagi menjadi dua, ya. Sebagian milik Nabi Yusuf, sebagian dibagi kepada manusia seluruh alam. Ada yang dapat banyak, ada yang dapat sedikit. Ada yang dapat sangat sedikit. Jadi penampilan itu sangat penting sebagai apa? Marketing ya, sebagai pemasaran ya, supaya orang-orang tertarik. Nah, kalau penampilan sudah tidak tertarik, orang pun juga nggak semangat memandangnya, ya. Kalau kumisnya panjang nggak dicukur-cukur. Jadi orang ini ustadz apa pelawak ini kan gitu. Jadi penampilan fisik itu sangat penting. Ya, dari pakaian, kebersihan. Makanya Islam itu agama yang menekankan umatnya untuk menjaga kebersihan. Nabi bersabda, at-tuhru syatrul iman. Kebersihan, kesucian itu bagian daripada iman. Tanda imannya seseorang itu matang, dia sangat berhati-hati dalam menjaga kebersihan, ya. Maka etika berdakwah yang ketiga itu wathiyabaka fatahhir, menjaga penampilan fisik, ya. Kemudian yang keempat, warrujaza fahjur. Warrujaza fahjur. Selain penampilan fisik yang dijaga, perlu juga menjaga penampilan rohani. Apa itu? Meninggalkan perbuatan dosa. Seorang pendai itu tidak hanya menjaga penampilan fisik. Oke, penampilan fisik itu harus dijaga, tapi ada yang lebih penting daripada itu, yaitu menjaga kebersihan rohani. Maka idealnya Bapak Ibu, penampilan fisiknya bagus, rohaninya bersih. Kata-katanya akan kuat, kemudian dia akan berkarisma. Orang melihat dia akan terpesona, karismanya kuat. Karena apa? Zahir batinnya sempurna, ya. Penampilan fisiknya oke, kemudian rohaninya bersih. Seseorang yang hanya menjaga penampilan fisik tapi rohaninya tidak dijaga, maka kata-kata yang dia sampaikan kepada orang lain tidak akan kuat dan tidak akan tembus ke dalam hati pendengarnya. Hanya masuk telinga kanan, keluar lalu melalui telinga kiri. Masih untung, biasanya mental. Telinga kanan keluar lagi, tidak sampai ke telinga kiri. Maka penting bagi seorang pendai itu warrujaza fahjur, meninggalkan perbuatan maksiat. Bagaimana mungkin dia mengajak orang untuk berbuat baik sedangkan dia melakukan perbuatan maksiat? Ini kata-katanya tidak akan sampai kepada hati jamaahnya. Kemudian etika yang kelima, wala tamnun tastakthir. Jangan memberi untuk mendapatkan yang banyak, alias ikhlas berdakwah. Jangan sampai dakwah ini untuk memperkaya diri. Kalau kita mengacu kepada hidupnya Nabi dan para sahabat, mereka itu dakwah bukan semakin kaya, tapi tambah miskin. Nabi itu kan sebelum dakwah Bapak Ibu kaya luar biasa. Apalagi beliau menikah dengan Khadijah radhiyallahu anha, wanita kaya luar biasa. Kalau semua harta pedagang Mekah itu dikumpulkan, belum bisa menandingi hartanya Khadijah radhiyallahu anha. Tapi harta itu habis ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ketika beliau datang ke Madinah, beliau tambah sederhana hidupnya. Ya, tambah sederhana hidup Nabi itu. Makanya kalau kita baca bagaimana kondisi hidup Rasulullah, malu kita. Nabi itu Bapak Ibu makan tidak pernah kenyang. Makan tidak pernah kenyang, hanya mengganjal rasa lapar. Itu pernyataan Aisyah radhiyallahu anha. Dan yang dimakan oleh Nabi itu roti kering. Roti kering ya campur dengan daging kering. Itu biasa dimakan oleh orang-orang miskin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Makanya sahabat Umar ketika dihidangkan makanan yang istimewa, beliau menangis.
Ditanya oleh sahabat lain, "Wahai Umar, kenapa engkau menangis?" Kata Umar, "Nabi tidak pernah makan seperti ini. Saya takut tidak bersama Nabi di surga." Kalau kita menangis bukan karena istimewa, tapi karena tidak enak makanannya. Kenapa menangis, Pak? Gak enak, Ustaz. Makanannya tidak enak. Sedangkan Umar menangis karena makanan itu sangat istimewa. Nabi tidak pernah makan itu. Kemudian Nabi tidur di atas tikar anyaman, ya. Bila beliau tidak menggunakan pakaian, maka berbekaslah di badan beliau. Hidup Nabi itu amat sangat sederhana. Tapi kalau untuk Allah, Nabi itu sangat sempurna. Beliau kurban di akhir tahun hidup beliau, kurban 100 ekor unta. Bayangkan, kalau untuk Allah sangat luar biasa. Untuk tamu yang dihidangkan luar biasa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk dirinya beliau sangat sederhana, ya. Maka itu bukti bahwa dakwah beliau bukan untuk memperkaya diri, tapi betul-betul untuk membesarkan Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah berpesan, "Wala tamnun tastakthir." Jangan kau memberi untuk mendapatkan yang banyak. Kemudian etika yang keenam, sabar. Wali rabbika fasbir. Sabarlah terhadap perintah Tuhanmu. Dakwah harus sabar, karena tidak semua orang menerima dakwah kita. Ada yang menolak dengan cara lembut, ada juga yang menolak dengan cara yang kasar. Maka dalam berdakwah dibutuhkan kesabaran. Semua butuh proses, ya. Orang-orang yang sabar dalam berdakwah, Allah akan sempurnakan pahalanya. Allah berfirman, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Orang-orang yang sabar itu disempurnakan pahalanya oleh Allah bighairi hisab, tanpa batas. Kalau sholat pahalanya terbatas, sedekah pahalanya juga terbatas. Amal yang pahalanya tanpa batas, kata Allah, adalah sabar. Sabar. Dan sabar itu memang setiap saat, Bapak Ibu, 24 jam. Beda dengan sholat. Sholat itu kan hanya beberapa menit aja. Makanya ketika Allah perintahkan kita untuk mendapatkan pertolongan dengan sabar dan sholat, pertama yang disebut apa? Sabar, bukan sholat. Ya ayyuhalladzina amanus ta'inu bis sabri was shalah. Kenapa sabar dulu, bukan sholat? Padahal sholat ini amalan yang mulia, bahkan termasuk rukun Islam. Karena sholat itu hanya beberapa waktu saja. Sedangkan sabar 24 jam. Kita diperintahkan sabar oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka etika dakwah yang keenam adalah sabar terhadap menjalankan perintah Allah, berdakwah. Turunnya surah Al-Mudaththir ini sebagai konsideran pengangkatan beliau menjadi rasul yang dibebankan kewajiban berdakwah. Jadi sejak turunnya surah Al-Mudaththir, beliau resmi diangkat menjadi rasul, ya. Diangkat menjadi rasul, pekerjaannya berat, yaitu dakwah. Jadi tugas Nabi itu hanya dakwah, 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 dakwah. Siang berdakwah, malam pun juga berdakwah. Bila Nabi tidak berdakwah, maka beliau berdosa, karena Nabi dan Rasul itu tugasnya diutus oleh Allah untuk berdakwah. Adapun kita umatnya, berdakwah itu menurut jumhur ulama hukumnya fardu kifayah. Satu melakukan, yang lain gugur kewajibannya, ya. Setelah turunnya surah Al-Mudaththir ini, Bapak Ibu, Allah turunkan surah Al-Muzammil. Jadi urutannya Al-Alaq, Al-Mudaththir, kemudian Al-Muzammil. Sama-sama memanggil Nabi dalam keadaan berselimut, tapi perintah di ayat keduanya berbeda. Kalau di Al-Mudaththir perintahnya berdakwah, kalau di Al-Muzammil perintahnya bangun malam. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Bangunlah di waktu malam. Jadi dakwah itu harus diimbangi dengan usaha spiritual. Usaha spiritualnya apa? Bangun malam.
Kalau panjenengan ingin sukses membangun kebaikan Bapak Ibu, salah satu kunci kesuksesannya adalah qumil laila illa qalila, bangun malam. Karena bangun malam itu kata Allah, hiya asyaddu wata'au wa aqwamu qila. Bangun malam itu menguatkan jiwa, dan bacaan Quran ketika waktu malam itu lebih berkesan, ya. Jadi Nabi tidak hanya diperintahkan berdakwah. Dakwah oke, siang berdakwah. Tapi sebelum berdakwah itu malam harinya harus menguatkan spiritual, menguatkan hati. Karena Nabi berdakwah akan banyak diejek oleh manusia. Nabi dikatakan gila, Nabi dikatakan tukang syair, Nabi dikatakan dukun. Itu butuh kekuatan rohani. Dan kekuatan rohani itu didapat dengan qumil laila illa qalila, bangun malam. Kalau kita tidak suka bangun malam atau jarang sekali bangun malam, susah untuk memiliki rohani yang kuat, ya. Baik, kemudian Allah berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali rahmat bagi seluruh alam. Jadi Nabi diangkat menjadi Rasul, bukan hanya Rasul bagi orang Arab sebagaimana nabi-nabi sebelumnya. Nabi-nabi sebelumnya hanya diutus untuk untuk bangsanya, untuk kaumnya. Tapi Nabi Muhammad diutus oleh Allah lil alamin, untuk umat seluruh alam, untuk orang Arab dan untuk orang non-Arab. Buktinya apa? Buktinya ada beberapa sahabat Nabi yang bukan orang Arab. Coba sebutkan sahabat Nabi yang bukan orang Arab. Pertama siapa? Salman Al-Farisi. Siapa lagi? Tahu Salman itu karena ada Al-Farisinya, Persia. Siapa lagi? Bilal bin Rabah. Siapa lagi? Suhaib Ar-Rumi dari Romawi. Kemudian orang Yahudi ada yang menjadi sahabat Nabi, namanya Abdullah bin Salam, ya. Pertama, sahabat Nabi yang bukan orang Arab itu adalah Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah ini dari Habasyah, Ethiopia, orang Afrika. Kulitnya hitam legam, ya. Kemudian badannya kurus. Orang Arab jahiliyah Bapak Ibu masih menganut paham bahwa orang berkulit hitam itu ya dijadikan sebagai budak. Di Amerika, di Barat Bapak Ibu, ya, 3 abad yang lalu mereka masih menganggap bahwa orang berkulit hitam itu sama dengan binatang, tidak layak mendapatkan kehormatan, ya. Tapi Islam datang menyamakan semua harkat, martabat, tidak pandang dari suku mana, kulitnya berwarna apa. Yang membedakan mereka hanya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi itu sangat sayang kepada Bilal bin Rabah. Ketika orang-orang saat itu tidak menyayangi Bilal karena dia berkulit hitam, Nabi mengajarkan kepada orang beriman untuk tidak membeda-bedakan. Maka Nabi menyayangi sahabat Bilal bin Rabah. Bahkan Nabi mengangkat Bilal sebagai muazzin, tukang azan. Tidak hanya itu Bapak Ibu, ketika terjadi Fathu Mekah, penaklukan kota Mekah, dan Mekah saat itu dikuasai oleh umat Islam, banyak orang Mekah berbondong-bondong masuk Islam. Yang disuruh naik oleh Nabi untuk azan siapa? Bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Abdullah bin Ummi Maktum, tapi yang disuruh naik oleh Nabi adalah Bilal bin Rabah. Ya, Nabi ingin memberikan pelajaran bahwa tidak boleh merendahkan manusia karena suku, bangsa dan sebagainya. Manusia semuanya sama, yang membedakan mereka hanya ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bilal bin Rabah bukan orang Arab, tapi dari Ethiopia, Afrika. Kemudian ada sahabat Nabi yang lain yang bukan orang Arab, yaitu Salman Al-Farisi. Beliau selalu memakai nama Al-Farisi karena beliau tidak mau menyebut nama ayahnya.
Salman itu tidak mau nyebut nama ayahnya. Makanya di dalam kitab sejarah tidak akan pernah kita temukan nama ayahnya Salman. Disebutnya Salman Al-Farisi, ya. Nah, Salman Al-Farisi dari Persia. Beliau masuk Islam. Ketika itu beliau mendapatkan kabar dari ahlul kitab Nasrani, ahlul kitab Nasrani yang mempelajari kitab Injil, ya, bahwa di dalam kitab Injil itu disebutkan waktu kedatangan Nabi sudah dekat, ya, waktu kedatangan Nabi itu sudah dekat. Salman Al-Farisi bertanya, dari manakah Nabi itu? Nabi itu dari tanah Arab. Seperti apa ciri-cirinya? Disebutkan oleh ahlul kitab. Maka Salman kemudian hijrah ke tanah Arab, ya, hijrah ke tanah Arab untuk menunggu datangnya seorang nabi dan rasul. Nah, maka ketika Salman mengetahui ada seseorang yang diikuti oleh banyak manusia dan dia dianggap sebagai nabi dan rasul, diyakini sebagai nabi dan rasul, Salman datang mencocokkan apa yang dia pelajari. Ternyata cocok dengan kondisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka saat itu Salman Al-Farisi Islam di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, orang Persia yang pertama kali Islam adalah Salman Al-Farisi. Bahkan jika Islam itu ada di planet lain, ya, orang seperti Salman ini akan tetap menyusulnya. Saking semangatnya Salman Al-Farisi untuk masuk ke dalam agama Islam. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang bukan orang Arab, yaitu Suhaib. Sahabat Suhaib Ar-Rumi dari Romawi, ya, sahabat Suhaib. Suhaib posisinya saat itu sebagai budak, sehingga dia disiksa oleh tuannya ketika dia mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suhaib disiksa, Bapak Ibu, sampai ingatannya hilang. Tapi Suhaib tetap mempertahankan, ya. Setelah beliau merdeka, karena dibeli oleh sahabat lain, dimerdekakan, beliau menjadi orang kaya di Mekah. Tapi kekayaan beliau di Mekah itu ditinggal oleh beliau. Kemudian dipasrahkan kepada tokoh-tokoh kafir Mekah, asalkan beliau dan sahabat Nabi yang lain mendapat jaminan keamanan hijrah ke Madinah. Jadi sahabat itu mengorbankan hartanya untuk dapat hijrah ke Madinah. Perbuatan Suhaib itu dipuji oleh Allah. Wa minan nasi may yashri nafsahu batigha mardatillah. Sebagian manusia ada yang menjual diri dan hartanya untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Yang dimaksud dalam ayat itu adalah Suhaib Ar-Rumi. Kemudian ada lagi sahabat Nabi yang bukan orang Arab, yaitu Abdullah bin Salam, ya, orang Yahudi, beriman kepada Nabi. Sebelum beriman kepada Nabi, Abdullah bin Salam ini orang yang sangat dicintai oleh Yahudi. Bahkan bila mereka ditanya, siapakah orang yang alim di antara kalian? Yahudi akan menjawab, Abdullah bin Salam. Tapi ketika Abdullah bin Salam masuk Islam, bila ada orang bertanya, siapakah yang bodoh di antara kalian? Mereka jawab, Abdullah bin Salam. Gara-gara beriman kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Jadi itu dalil bukti bahwa Nabi tidak hanya diutus kepada orang Arab, tapi rahmatan lil alamin, kepada umat seluruh alam. Baik. Kemudian, nah, ini tambahan ya Bapak Ibu, tingkatan turunnya wahyu kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Jadi wahyu itu turun kepada Nabi berbagai macam tingkatannya, ya. Ada yang turun membuat Nabi gemeter, menggigil, yaitu wahyu yang pertama. Pertama, kata Imam Ibnul Qayyim, Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah dengan berbagai macam bentuk dan cara. Yang pertama adalah wahyu diturunkan dalam bentuk mimpi yang nyata. Mimpi. Jadi Allah kadang menurunkan wahyu kepada Nabi itu di dalam tidurnya Nabi. Ada satu surah Al-Quran yang beliau dapatkan ketika beliau lagi dalam keadaan tidur.
ya, yaitu surah Al-Kautsar. Inna a'tainakal kautsar fasalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Dikatakan dalam riwayatnya dalam Ibnu Katsir ya, bahwa Nabi saat itu sedang keturun. Tahu keturun ya? Ini. Nah, sedang bersama para sahabatnya, Nabi ketiduran. Nah, itu sunnah Nabi itu keturun tuh. Nah, ya. Nah, maka ada orang pengajian saking ngantuknya sampai sudah ditahan sama dia begini, tapi tetap ngantuk. Makanya supaya tidak ngantuk itu duduk di depannya ustadz. Ini tidak ngantuk, ini karena sungkan. Tapi yang mojok-mojok itu, apalagi yang di bawah, di belakang ini, belakang tiang ini. Baik. Nabi kadang diturunkan wahyu oleh Allah melalui mimpi, ya, seperti surah Al-Kautsar. Nabi tertidur, kemudian tiba-tiba Nabi bangun dan tersenyum. Sahabat tanya, ya Rasulullah, apa yang membuatmu tersenyum? Kata Nabi, barusan telah diturunkan kepadaku surah. Nabi membacakan, Inna a'tainakal kautsar fashalli lirabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Kemudian cara yang kedua, ditiupkan oleh malaikat Jibril ke dalam hatinya. Nabi tidak melihat apa-apa, tapi tiba-tiba wahyu itu ada di dalam hatinya. Ini sebagaimana sabda Nabi, telah datang Jibril kepadaku meniupkan sesuatu ke dalam jiwaku, bahwa di antara kalian tidak akan mati sebelum Allah menyempurnakan rizki kalian. Kalian tidak akan mati sebelum rizkinya disempurnakan. Nah, kita masih hidup berarti rizki kita masih ada, Bapak Ibu. Dan semoga rizki kita banyak. Nah, sehingga usia kita panjang. Makanya hidup itu nggak boleh cepat-cepat. Cepat-cepat tuh gimana? Minta yang banyak rizki kepada Allah. Ya Allah, turunkan rizkiku yang banyak. Diturunin yang banyak oleh Allah. Ceret, mati. Dapat 1 minggu mati. Karena rizkinya udah habis. Ya, nah ini bercanda ya. Boleh kita minta rizki yang banyak, karena Nabi pernah mengajarkan rizqan wasi'an, minta kepada Allah rizki yang luas, boleh ya. Kemudian yang ketiga, wahyu disampaikan malaikat Jibril dengan cara menyamar menjadi seorang lelaki, kemudian mengucapkan serangkaian kalimat hingga beliau paham dan hafal, ya, nyamar. Pernah ada sahabat Nabi yang dijelma oleh malaikat Jibril, yaitu sahabat Dihya Al-Kilabi, ya. Cuman ini atas pengetahuan Nabi. Sahabat saja ketika ada malaikat Jibril datang nyamar jadi seorang laki-laki, mereka tidak tahu bahwa itu malaikat Jibril. Yang tahu hanya Nabi. Nabi baru ngasih tahu kepada para sahabat setelah malaikat Jibril itu pergi. Jadi tidak ada yang tahu yang datang itu malaikat ataukah bukan kecuali Nabi dan Rasul. Jangan percaya kepada orang tadi ada malaikat datang, karena janggutnya putih, panjang, pakai serban. Jadi yang tidak ada yang tahu itu malaikat ataukah bukan kecuali Nabi dan Rasul. Sebab yang memiliki hubungan langsung dengan malaikat ini adalah Nabi dan Rasul. Kemudian yang keempat, wahyu turun dalam wujud gemerincing lonceng. Bentuk inilah yang paling memberatkan, sampai membuat Nabi menggigil. Kadang bila Nabi berada di atas onta, onta itu tiba-tiba terduduk, Bapak Ibu, karena merasakan betapa beratnya wahyu itu diturunkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang kelima, wahyu disampaikan malaikat Jibril dengan cara mendatangi Rasulullah dalam wujud aslinya, ya. Ini yang biasa membuat Nabi ketakutan, ya. Wahyu langsung disampaikan oleh Allah kepada Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril, yaitu ketika Nabi Isra Mi'raj. Dari sekian banyak tingkatan turunnya wahyu ini, Bapak Ibu, yang paling berat adalah nomor 4. Wahyu turun dalam wujud gemerincing lonceng.
sehingga Nabi saat itu kedinginan, gemeter. Bukan berarti ketika panjenengan gemeter dapat wahyu, boten. Nah, baik, inilah tingkatan turunnya wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ibrah yang dapat kita ambil dari pelajaran masa fatrah wahyu dan pengangkatan beliau sebagai Rasul. Yang pertama adalah turunnya wahyu Al-Quran kepada Nabi bukan bergantung pada keinginan Nabi, tapi sesuai keinginan Allah. Sebagaimana Nabi dan Rasul, menjadi Nabi dan Rasul itu kan bukan sesuai keinginan, tidak bisa dicita-citakan. Kalau selain Nabi dan Rasul bisa nggak dicita-citakan? Bisa. Menjadi ustadz bisa dicita-citakan? Bisa, diusahakan. Ya, orang tuanya bukan ustadz, tapi karena anaknya tekun belajar agama, mondok di pesantren bertahun-tahun, kuliah ke Mesir dan sebagainya, pulang jadi ustadz, bisa dicita-citakan. Menjadi kiai pun juga bisa dicita-citakan, bisa enggak? Jadi kiai itu dicita-citakan? Hah? Bisa, buktinya beliau ini Kiai Radek. Kemudian yang kedua, berdialog dengan Allah ada kenikmatan tersendiri. Maka wajar Nabi gelisah ketika wahyu terputus dalam beberapa waktu. Yang ketiga, turunnya surah Al-Mudassir ini sebagai konsideran pengangkatan beliau menjadi Rasul yang dibebankan kewajiban untuk berdakwah. Kemudian yang keempat, tidak semua Nabi diangkat menjadi Rasul. Nabi Muhammad termasuk Nabi yang dipilih menjadi Rasul. Ini pelajaran atau ibrah yang dapat kita ambil. Semoga bermanfaat dan semoga kajian ini menambah iman dan takwa kita kepada Allah. Wallahu ta'ala alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.